Salam sejahtera atau salam selamat bertemu kembali bersama saya di sini, Lambert Hitong. Kali ini saya akan mengulas lagi fakta-fakta terbaru atau clue-clue terbaru mengenai meetjobs.com. Tadi siang ada gambar seperti ini muncul di saya dan menyatakan bahwa ini Meetjobs dengan tampilan terbaru. Ya, bagi saya mudah saja. Kenapa dia bilang Meetjobs? Ya, karena di sini websitenya dia tulis meetjobs.com. Ya, kemudian seperti itu. Lalu ada menu-menu sedikit, lalu langsung disimpulkan bahwa ini Meetjobs versi baru. Apa pendapat saya? Pendapat saya mengatakan ini bukan Meetjobs versi baru. Kenapa bisa? Atau alasannya kenapa? Ya, lihat aja di sini. Ini yang pertama, beli domain ini. Artinya apa? Ini domain yang lagi tidak dimiliki, domain yang lagi ditawarkan untuk dibeli, seperti itu. Kemudian saya coba cek informasi di bawah ini. Saya mungkin kasih agak besar sedikit. Ya. This web page was generated by the domain owner using shadow domain parking. Artinya apa? Website yang kita lihat ini ditampilkan atau dikeluarkan oleh pemilik domain. Shadow maintains not relationship with third party advertisers. Jadi dia langsung menyatakan bahwa shadow domain parking ini tidak bertanggung jawab terhadap pihak ketiga, ya, pihak pengiklan, pihak ketiga. Oke, itu ya. Jadi berarti bahwa ini ya bukan websitenya, ini bukan websitenya Meetjobs, ya. Oke, jadi saya langsung tutup pembahasan ini dan sekaligus menjawab pertanyaan bahwa kalau Anda mengharapkan bahwa ini Meetjobs, bukan, ini bukan meetjobs.com. Bukti berikutnya apa? Bukti berikutnya ketika saya coba telusur di Whois dengan menggunakan hosting ini www.meetjobs.com www.11, ya, maka saya menemukan data-data seperti ini, kosong, ya. Jadi itu langsung kita case close, ya, tutup kasusnya karena habis bahwa ini bukan meetjobs.com. Selesai. Satu, saya tutup langsung. Oke, yang sekarang justru menarik perhatian saya adalah situs yang ini, ya. Nah, ini kenapa menarik perhatian saya? Karena tampilan di bagian dalamnya itu sama, saya bisa mengatakan ya 90 lebih persen itu sama. Kemudian di bagian awal ini lihat coba tampilan-tampilan seperti ini. Ini kan Meetjobs banget, ya. Ada basicnya, tapi ini basic itu artinya di sini basic itu artinya trial. Kalau di Meetjobs itu trial, ya. Jadi ini kalau saya menjelaskan trial kalau versi Meetjobs, ya. Ini trial, ini basic, daily earnings sekian, ya. Satu video berarti harganya 5 ribuan, ya, 5 ribuan, 5 ribu lebih. Totally of 2 daily video tasks, 2 video dalam satu hari untuk trial, ya. Approximately weekly earnings of 82.000 sekian. Ubah sedikit selesai, tampilannya berubah, ya kan? Seperti itu kesan saya. Oke, ini dari luarnya, saya belum masuk, ya. Nah, kemudian saya jelaskan yang berikut. Saya coba masuk, ya. Oke, sekarang kita coba login. Memang ini halaman awalnya, ya. Kita lihat ada perubahan-perubahan sedikit, ya, di home-nya, ya. Oke, sekarang kita lihat, kita login, ya. Oke, sebelum login saya informasikan dulu, saya sudah daftar tadi. Saya pikir pertama kan saya tertarik, jangan sampai ini websitenya Meetjobs sudah. Jadi saya langsung masukkan username saya dengan password saya itu yang saya daftar di Meetjobs. Ternyata setelah saya masukkan itu username dengan itu, ternyata tidak bisa masuk. Apa artinya? Artinya bahwa berbeda dia punya database. Mengapa? Kalau memang ini perusahaannya Meetjobs punya, saat dia upgrade database-nya itu kita punya data-data yang lama, harusnya itu tetap ada, ya kan? Ini tidak ada, data-data yang dulu tidak ada, jadi disuruh saya daftar baru, saya daftar.
Ini dia. Nah, your account will expire in 13 days. Ya, pengumuman kasnya Meetjobs ya. Langsung muncul pengumuman di welcome screen-nya. Cuma bedanya di sini akun kita yang trial ini akan expire dalam 2 minggu ya, dalam 14 hari. Beda dengan Meetjobs hanya 10 hari. Oke, jadi perbedaannya itu sudah ada. Walaupun ada sama, ada perbedaan-perbedaan sedikit. Nah, seperti itu. Nah, kita coba klik OK. Lalu di sini menarik bagi saya ini di sini. Payday and Payment Processors Update. Payday update. This is to notify our members that the issue on payment processor has been solved. Ya, untuk memberikan informasi kepada members bahwa masalah pada payment processor sudah teratasi. Kemudian kita lanjut. All users will be able to make withdrawals and get paid instantly as from Thursday 28 Mei 2020 inclusive those with pending amounts. Ini yang sangat menarik. Awalnya menarik, sini mulai hebat ya. Karena apa? Karena di sini dikatakan bahwa semua members atau pengguna will be able to make withdrawals and get paid instantly as from Thursday 28 Mei 2020 inclusive those with pending amounts. Jadi bahwa kita sejak hari Senin yang lalu sampai hari Kamis kan tidak bisa melakukan masih WD kita masih terpending, itu ceritanya kita nanti akan menariknya satu kali ya, akan menarik satu kali. Tapi kapan? Nanti ke depan. Karena apa di sini? Will be able. Mereka menjanjikan kita bahwa nanti akan kita tarik sekaligus. Nah, di sini saya mulai bingung. Kok perusahaan namanya sudah berbeda, CoinPros ya, bukan Meetjobs.com. Walaupun bahasa yang digunakan atau arsitektur yang digunakan untuk membangun website ini masih sama, yaitu ASP, Active Server Page. Tetapi data-datanya hilang. Data-datanya harus kita daftar baru. Nah, itu membuat saya langsung, loh, kok bagaimana ya, membingungkan. Lalu di sini saya kaget juga. Loh, kenapa di sini users atau pengguna akan melakukan penarikan akan melakukan penarikan bersamaan dengan yang terpending sejak tanggal 28. Walaupun bukan tanggal 28 karena Senin lalu sudah dipending. Nah, seperti itu. Nah, ini kan. Kemudian tambah kaget lagi saya ke bawah, makin bingung saya. Karena apa? Dia betul-betul meyakinkan bahwa ini adalah Meetjobs. Apa yang dikatakan? We are sorry for the inconveniences caused and hence all users, both new and old members, will be compensated with double videos for the next 5 days effective as from today. Makin garuk-garuk kepala saya ini, bingung saya. Lah, maksudnya? Nah, ini begini, maksudnya apa? Maksudnya ya, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini karena dan oleh karena itu baik users atau pengguna yang lama dan yang baru, anggota lama atau member lama dan baru akan digantikan kerugiannya dengan double video for the next 5 days effective as from today, pada 5 hari mendatang. Ya, hampir sama dengan di atas ya, bahwa pada 5 hari, jadi beberapa hari ke depan. Jadi kita akan digantikan dengan double videos. Menakutkan sekali ya kalau double videos. Karena apa? Semacam kita ditinggalkan begitu saja setelah double video, kita nonton senang-senang, pikir ini keuntungan yang hebat. Ternyata saat withdraw terpending sampai hari ini dengan informasi yang tidak jelas satu sama lain sama sini. Hanya clue-clue yang bertebaran di internet sana sini. Kita ya harus analisa bagaimana ya sampai sekarang. Jadi, dan ini masih membingungkan saya. Nah, lanjut. If you made payment and it never reflected on our end, kindly contact our support team with the full transaction details. Regards, system admin. Let's save bla 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 bla. Oke. Apa artinya? Jika kamu if your payment never reflected, ya kalau memang pembayaranmu tidak sampai yang seharusnya, maka silakan hubungi tim support kami dengan menunjukkan bukti-bukti transaksi yang detail, yang lebih detail. Ya, saya bilang, ya habislah. Kalau yang dulu saat melakukan WD sempat melakukan screenshot atau segala macam, ya aman. Tapi kalau tidak,
seperti apa. Nggak tahu juga kalau di email itu masih bisa ini kelihatan atau tidak. Jadi mulai absurd lagi kan, seperti itu. Nah, ini membingungkan saya. Karena apa? Saya mulanya mengatakan bahwa ini bukan perusahaan Meetjobs karena apa, namanya berbeda. Ya. Tetapi informasi atau isi di sini membuat saya bingung loh. Kok bisa? Berarti ini ada apa? Ada apa ini? Ada apa? Nah, kemudian yang saya coba telusuri juga, saya penasaran, saya bilang, ini perusahaan kapan berdirinya? Nah, kapan berdirinya itu saya coba cek di Whois ya. Saya coba cek website ini coinpros.co.uk, lalu saya mendapati seperti ini. Relevant dates. Oke. Registered on 25 Juli 2019. Jadi terdaftar di di server itu 25 Juli 2019. Expire date 25 Juli 2024. Jadi ada 5 tahun berlaku. Last update 15 Mei 2020. 15 Mei. Nah, ini kan 25 Juli 2019, artinya hampir 1 tahun yang lalu kan. Kita coba cek. Tunjukkan. Jadi tadi kan saya kembali lagi, tadi itu kan ini terdaftarnya 25 Juli hampir 1 tahun yang lalu ya. Nah, sekarang saya mau kasih lihat, tunjukkan sesuatu. Oke. Nah, yang saya mau tunjukkan adalah payment proofs. Payment proofnya atau bukti-bukti pembayaran. Nah, ini dia. Oke. Ini bukti-bukti pembayarannya. Ada seperti ini. Recent payouts. We just launched and we don't have any payment proofs yet. Apa artinya? Bahwa kami baru meluncurkan situs ini dan kami belum memiliki bukti pembayaran. Wah, hebat ya. Baru diluncurkan ya. Tapi ternyata di sini berkata lain. Registered 25 Juli 2019. Artinya sudah hampir 1 tahun lalu. Kok sekarang dia bilang dia baru luncurkan? Nah, kita coba lihat sedikit menu-menu di semua summary-nya ya. Oke, ini hampir pada dasarnya sama aja semua. Hanya kata-kata diubah semua dengan warna-warna. Apa itu bagi saya? Isinya sama. Sama nih. Ya, ini kan referral kita. Kemudian ini grafik-grafiknya sama. Kalau orang yang biasanya melakukan upgrade ya di sini sudah familiar sekali, sama aja. Hanya kata-katanya diubah sedikit, dengan angka-angka berubah sedikit, ya kan? Sama. Dan kalau kita klik juga sama. Sama enggak? Sama toh. Kalau yang melakukan upgrade sendiri, dia paham sekali ini sudah sama, ini tinggal confirm aja. Nah, muncul lagi di sini sama lagi. Ini proses kode ininya putarnya juga sama. Ini sama. Oke, berarti sama. Oke, kita balik dulu. Semakin asik ya dengan situs ini ya. Wah, nanti saya langsung upgrade ini black card langsung ini kalau begini. Karena sudah pasti ini dia balik lagi. Oke, saya masih mau telusuri. Kita lanjut ke representatives. Nah, representatifnya Indonesia satu representatif, Burkina Faso tadi ini. Nah, sudah jelas ya. Kemudian saya masih penasaran dengan sesuatu, yaitu coba mencari dia punya alamat. Nah, alamatnya ini kan, alamatnya ini saya sudah terlanjur copy di Google Maps, ini dia. Ya. Setelah saya melakukan pencarian, saya dapatkan dia gambarnya seperti ini. Ini seperti itu. Nah, ini sudah dapat. Sip. South Bank Place. Wow. Mana nama site-nya tadi apa? CoinPros. CoinPros. Tidak ada informasi mengenai CoinPros. Yang ada hanya seperti ini. Fotonya 1 tahun lalu ya terdaftarnya. Tapi di bagian lain mereka mengatakan baru luncurkan website. Dan di sini mungkin mereka belum sempat tulis papan namanya ya. Di sini coinpros.co.uk. Tapi ini masih nama yang lain. Ya, oke. Berarti kantornya yang nggak jelas kan?
Alamat tidak terlalu jelas buat saya. Ketika di sini dia bilang dia sudah daftar 1 tahun yang lalu, tetapi ternyata setelah dibuktikan tadi, apa, dengan payment proofnya dia belum ada bukti payment proofnya karena katanya dia baru meluncurkan websitenya. Ya, barunya itu yang saya kaget. Lalu yang berikut membingungkan kan? Kemudian yang berikutnya di welcome screen tadi, informasi itu akan bahwa member-member baik yang lama maupun yang baru akan digantikan kerugiannya, terutama yang sudah melakukan pending WD, WD baru terpending itu akan diganti kerugiannya, dan videonya akan didobelkan beberapa hari ke depan. Ya, sekitar itu ya. Nah, lalu apa yang menjadi pemikiran saya selanjutnya? We will come back dari Meet Jobs account. Meet Jobs will come back. I got an email from him at 3:45 p.m. The update is complete until Tuesday 5:45. Kalau Tuesday berarti dari sekarang hari Sabtu. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 3 hari, kurang lebih 3 hari ke depan lagi. Oke. Apa kesimpulannya? Bahwa di sini pembicaraan di sebuah grup, dan di situ ada sebuah akun yang namanya Meet Jobs account. Seolah-olah dia ini dari orang yang bekerja di Meet Jobs ya, dan dia chatting dengan orang-orang yang terhubung dengannya di dalam grup ini. Nah, dia memberi keyakinan bahwa Meet Jobs akan kembali. Apakah ini kita bisa jadikan harapan untuk menunggu? Ya, saya kembalikan kepada kita semua, teman-teman semua. Bagi yang mau menunggu, silakan menunggu. Bagi yang sudah putus harapannya, silakan putus harapannya. Bagi yang masih setengah terengah-engah harapannya, silakan terengah-engah terus sampai hari Selasa. Dengan adanya seperti ini, ya, silakan mungkin membuka harapan kembali setiap orang ya. Saya kembalikan kepada Anda semua. Saya bagaimana? I'm nobody, I'm Mr. Nobody. Saya bukan siapa-siapa. Ya, biarkan aja dia mengalir seperti biasa. Life must be going on, hidup harus terus berlanjut. Lalu kesimpulannya apa kalau begitu? Ya, kesimpulannya bahwa kalau menurut saya, satu, website ini belum jelas. Kenapa belum jelas? Informasinya di dalam saling kontradiktif satu sama lain. Di sini di Whois terdaftar atau web itu launch pada tahun yang lalu kurang lebih. Tetapi pada payment proofnya di sini dilihat informasinya tadi dia mengatakan kami barusan meluncurkan ini, jadi belum ada bukti pembayarannya. Wah, berarti selama 1 tahun rugi dong, rugi besar. Gitu. Satu, ya kan? Yang kedua, saya ragu dengan alamat yang ditunjukkan. Ya. Kenapa ragu? Di sini tidak ada gambaran yang memberikan kejelasan kepada saya bahwa ini adalah kantornya Meet Jobs atau kantornya CoinPros ini. Di sini informasi tidak ada hubungan sama sekali dengan CoinPros. Nah, ini saya kasih lihat ini tampilan 3D-nya. Nah, ini gedung tinggi ini seperti ini. Tidak ada sama sekali. So, saya masih ragu. Walaupun memang tampilan website di dalamnya, ya bisa kita katakan 90% itu sesuai dengan Meet Jobs. Dia sama dengan Meet Jobs. Tetapi saya masih sementara ini ya belum ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ini Meet Jobs. Karena apa? Kalau seandainya ini Meet Jobs, database-nya itu minimal itu harus ada kita punya keanggotaan yang dulu. Orang-orang dulu masuk itu tidak perlu daftar lagi. Ini kan artinya apa? Sebuah sesuatu yang sangat baru, kita harus daftar, kita harus bayar lagi dari awal. Loh, baru selama ini kita ini kerugiannya itu mau diganti dengan apa? Syukur kalau yang dia janjikan ganti kerugiannya itu betul. Maka berarti ini, tetapi ya kita akan melihat itu beberapa hari ke depan lagi. Jadi untuk saat ini saya tidak bisa menyatakan bahwa ini Meet Jobs atau bukan. Silakan kita masing-masing mengambil keputusan sendiri-sendiri karena informasi tidak jelas, saling kontradiktif satu sama lain.